Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu kamu dapat rasakan yang dia asyik mikirin kamu akhir-akhir ini. Ada apa dengan dia? Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelami perasaan seseorang yang menurut kamu sering mikirin kamu akhir-akhir ini. Sesuatu yang bisa kamu rasakan di hati, tetapi ada kalanya kamu menyampingkan perasaan ini. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kamu. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah, teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya. Siapakah orang ini yang bisa membuatkan kamu merasakan dia sedang mikiran kamu? Seseorang yang seperti mampu ya bertelepati dengan dirimu. Nah, kita akan cuba menyimak ya, siapakah orang ini. Siapakah dia? Seseorang yang dapat kamu rasakan di hati kamu akhir-akhir ini. Kamu merasakannya, orang ini sering muncul di pikiran kamu, sering muncul di hati kamu, walaupun kamu mungkin memilih untuk tidak memikirkannya. Siapakah orang ini? Seseorang yang bisa membuatkan kamu merasa yang dia sedang mikirin kamu, seolah-olah ya, sedang bertelepati dengan dirimu. Seperti ada koneksi dengan si dia. Ini adalah khususnya untuk kamu teman-teman ya, yang akhir-akhir ini mungkin ya cuba sedaya upaya untuk tidak memikirkan orang ini dan hampir berjaya, tetapi seolah-olah dia kembali lagi dan lagi ke dalam pikiran kamu. Nah, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang bisa membuatkan kamu merasa yang dia sedang mikirin kamu, seolah-olah bertelepati dengan dirimu. Okey, di sini ada Queen of Cups. Orang ini merupakan orang yang berjiwa lembut teman-teman ya. Jikalau dia seorang pria, orangnya lemah lembut. Jikalau dia seorang wanita, cukup feminin sekali. Orang yang sangat sabar, merupakan pendengar yang baik, dan dia mempunyai skill untuk socializing ya, bersosial dengan orang dengan begitu mudah. Ramai yang sangat menyukai si dia ini kerana dia seorang yang penuh dengan empati, dapat memahami ya perasaan dan emosi orang lain, dan dia seorang yang benar-benar seorang yang penyayang. Nah, begitu ya. Detik ini teman-teman, dengan kehadiran kartu ini ya, saya merasakan orang ini kepikiran terus. Banyak yang ada di pikirannya, sesuatu yang sedang dia ragukan. Nah, orang ini teman-teman, saya merasakan detik ini ya, dia sangat suspicious. Suspicious itu seperti ada doubt, ada keraguan yang wujud di dalam hatinya, tetapi dia masih belum bertindak apa-apa. Terdapat keraguannya seperti mungkin akan perasaan kamu kepada dirinya, apa yang sedang terjadi, sesuatu yang terus-terusan mengganggu pikirannya. Three of Wands. Di sini teman-teman ya, ada beberapa energi sebenarnya. Mungkin ya ada di antara kalian yang tempat tinggal yang agak jauh ya dari satu sama lain, ataupun berjarak detik ini. Orang ini mungkin sudah pergi meninggalkan kamu, ataupun kalian terpisah kerana dia berada di luar negara, di luar pulau, di luar kota, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, energi banyak orang ya. Jikalau ini ada penglibatan cinta yang bersegi-segi, menurut saya teman-teman, kamu lihat kepada gambar di kartu ini ya, ada dua wands di belakangnya, tetapi dia memegang satu wand di depannya, dan dipegang wands ini dengan tangan kanannya. Saya merasakan teman-teman ya, saya tidak tahu sama ada energi ini akan resonate dengan semua orang. Orang ini sudah membuat pilihannya ya. Jikalau kalian berada di dalam hubungan yang bersegi-segi, cinta terlarang, dia sudah pun membuat pemilihan itu. Tetapi sama ada dia eksekusikan atau lanjutkan, that is another story. Tetapi pilihan itu telah dilakukan. Kamu lihat saja kepada gambar di kartu ini. Dia telah meninggalkan dua wands ini di belakang.
tetapi memilih wands yang di depan. Orang ini benar-benar melihat ke depan. Dia sudah membuat pemilihan yang tepat, dia sudah membuat pilihan itu, sudah memilih sebenarnya. Dan saya lebih menangkap daripada gambaran di kartu ini ya, untuk detik ini ya, untuk energi hari ini, saya menangkap dia memilih orang baru ataupun seseorang yang baru hadir dalam hidupnya. Ini jelas terlihat ya, untuk kamu cinta yang bersegi-segi, dia sudah membuat pilihan itu dan pilihan itu dipilih dengan tangan kanannya. Wands di belakang ini mengindikasikan apa teman-teman? Wands di belakang ini mengindikasikan mungkinnya saya tidak tahu ya, pasangan sahnya, orang yang sudah dia kenali lama dan dia menata masa depan. Dia memilih sesuatu yang berada di depan, bukan berada di belakang. Nah, jikalau kamu orang lama, kamu akan diketepikan. Dia memilih orang baru. Nah, ini mungkin kedengaran agak menyakitkan ya. Tetapi teman-teman, saya hanya membacakannya energi yang ketarik daripada kartu ini. Beberapa di antara kalian berjarak jauh, hubungannya long distance relationship, tetapi saya merasakan orang ini sedang memikirkannya untuk mendapatkan momen yang tepat untuk bertindak, untuk eksekusikan apa yang sudah dia pilih. Nah, maka ini menjelaskan mengapa ya wujud keraguan, kegalauan, pikiran yang cukup mendalam detik ini ya, sama ada untuk dieksekusikan, dilaksanakan, sama ada untuk direalisasikan ataupun tidak. Orang ini hanya menanti saat atau momen yang tepat itu. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi siapakah seseorang ini yang memang kamu dapat rasakan ya, mikirin kamu akhir-akhir ini. Okey, di sini ada The Hangman. Hubungan kamu dengan dia sama ada sudah lama tergantung ataupun kalian sedang jeda ya, tidak berkomunikasi, tidak ada pertemuan, dan ini mewujudkan ya penasaran, rasa ingin tahu dia kepada kamu. Ada yang ingin datang mencari kamu, ada yang ingin travelling ya untuk mendapatkan kabar berita kamu, ada yang ingin melanjutkan hubungan. Tetapi posisi kalian detik ini ya sedang dalam posisi tergantung. Nah, orang ini mungkin ya perlu diyakinkan untuk bertindak. Maka ini menjelaskan mengapa wujud kegalauan, wujud sebuah keraguan di dalam hatinya. Dan saya juga menangkap ya, orang ini bukan sebarangan orang teman-teman. Orangnya cerewet. Dia tahu apa mahunya dia dan dia akan mencari standard yang cukup tinggi ya, mencari seseorang yang memenuhi cita rasanya. Nah, orang ini tidak berani bertindak. Saya tidak tahu mengapa ya. Mungkin dia masih sedang cuba mengumpul keberanian ya untuk datang ke arah kamu. Dia perlu diyakinkan. Nah, orang ini tidak mahu bertindak terburu-buru, maka banyak perkara perlu dia pertimbangkan. Dan dia perlu gerakkan keberanian itu untuk datang kepada kamu. Nah, ini untuk khususnya untuk kamu ya, cinta yang bersegi-segi. Jikalau kalian saling single, ada sesuatu yang perlu dia renungkan sebelum dia bertindak. Begitu ya. Kita lihat lagi siapakah orang ini ya. Page of Wands. Orang ini merupakan orang yang sangat jatuh cinta dengan kamu. Sangat-sangat ya, jatuh cinta dengan dirimu. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ya, jauh lebih muda daripada kamu. Ataupun saat ini ya, ada beberapa di antara kamu yang menonton ya, readingan ini hari ini, masih lagi di awal, masih di tahap pendidikan, you are still very young ya, dan ada semangat yang berkobar-kobar. Sama ada ini energi kamu ataupun energi si dia. Detik ini teman-teman, saya menangkap orang ini dalam perenungan yang cukup dalam dan dia seperti ingin menghantar sebuah kabar berita kepada kamu dengan cepat. Tetapi seperti tidak memiliki keberanian itu untuk melakukannya. Tidak memiliki keberanian itu untuk bertindak. Tetapi jauh di dalam hatinya, seperti ada perasaan yang meronta-ronta ya. Seperti berdebar-debar untuk mengetahui apa yang terjadi, untuk datang kepada kamu lagi, untuk memulai sebuah komunikasi dan seperti ingin menggapai kamu kembali. Tetapi entah kenapa ya, dia merasakan hubungan kalian ini sama ada sudah digantung sekian lama atau sedang tergantung. Maka ini membuatkan dia seperti walaupun ingin bertindak, masih lagi cuba memberanikan dirinya. Nah, orang ini cenderung ya, mungkin memantau kamu dari kejauhan, jikalau ini memungkinkan, ataupun memantau social media kamu. Tetapi orang yang ingin berkabar, ada perasaan penasaran yang cukup dalam, ingin tahu, tetapi dia seperti kurang keyakinan untuk bertindak. Seperti itu ya. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman, sama ada dia orang yang sepantaran atau jauh lebih muda daripada kamu. Ada beberapa di sini ya, tidak semua. Okey, energi yang lainnya.
Saya menangkap detik ini dia banyak mendiamkan kamu. Dia seperti banyak menggunakan intuisinya untuk bertindak, mendengarkan kata hatinya. Jikalau dia menggunakan logikanya, teman-teman, ya, dia merasakan cara ini tidak berkesan lagi. Maka dia perlu renungkan apa yang terlihat ataupun dirasakan di intuisinya tentang kamu detik ini. Walaupun seperti benar-benar ingin bertindak detik ini, tetapi ada sesuatu yang membuatkan dia terdiam, ya. Seperti kurang yakin untuk bertindak ke arah kamu. Tetapi sebenarnya dia ingin cari tahu. Banyak soalan di mindanya detik ini, ya. Tetapi ketika mengandalkan logikanya, dia merasakan dia gagal. Maka dia perlu bertindak, merasakan apa yang dia rasakan di hatinya. Nah, detik ini teman-teman, jikalau orang ini banyak mengandalkan intuisi, menekan ke dalam, ya, daripada menggunakan akal dan pikirannya. Nah, ini mungkin juga menjelaskan sedikit, ya, mengapa energi dia seperti terkoneksi dengan energi kamu. Kerana orang ini yang sering menggunakan logikanya, detik ini tidak mahu lagi mengandalkan pikirannya. Dia merasakan dia perlu mendengarkan kata hatinya untuk menyelesaikan isu di antara kalian. Saya tidak tahu daripada tadi lagi, teman-teman, ya, sama ada ini cinta yang bersegi-segi ataupun saling single ataupun janda dan duda dan sebagainya, ya. Kerana pembacaan saya terbuka kepada semua jenis hubungan, saya menangkap seperti pilihan itu sudah pun dilakukan. Orang ini sebenarnya sudah memilih. Jikalau itu soalan kamu, ya, dia sudah memilih. Tetapi sama ada untuk dieksekusikan, untuk dilaksanakan. Nah, itu yang masih lagi menjadi sebuah pertimbangan. So, the best way hanyalah mendiamkan sahaja untuk melihatkan kondisi ke depannya. Dia begitu berdebar-debar, tetapi orang ini perlu diyakinkan untuk bertindak. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Dan saya menangkap seseorang yang banyak menggunakan akal dan pikirannya ketika melakukan sesuatu. Ada sisi insecurity daripada orang ini, tetapi orangnya bijak. Begitu, teman-teman, ya. Bottom of the deck. Wow, ini kartu yang perlu saya sebentar, ya, teman-teman. Okay, guys, saya perlu blok gambar ini tadi, ya. But anyway, saya sudah menggunakan marker, ya, untuk menutup bahagian-bahagian yang perlu ditutup kerana nudity tidak dibenarkan di YouTube, teman-teman, ya. Di sini kartu terakhir ataupun bottom of the deck mengindikasikan energy the devil. Saya menangkap seseorang yang secara tanpa kamu sedar, ya, ada energi yang melekat di antara kamu dengan orang ini. Sama ada kalian ini terikat kepada sebuah hubungan karma, karmic relationship, ataupun ada ketergantungan, kemelekatan dari segi energi. Nah, walaupun sudah cuba untuk dilepaskan atau ada yang sudah melepaskan pergi, tetapi energi kamu terus-terusan melekat dengan orang ini. Kamu tahu kenapa? Kerana di pikirannya sering memikirkan kamu. Ketika dia mungkin, ya, dealing dengan orang lain, kamu hadir lagi dan lagi. Maka ada energi yang melekat di pikirannya tentang kamu sehingga membuatkan kamu bisa merasakan, ya, ketika dia memikirkan kamu. Ada energi kemelekatan di sini. Beberapa di antara kalian, ya, menjalankan hubungan yang cukup toksik ataupun ada sedikit ikatan karma di antara kamu dengan orang ini yang agak sukar untuk dilepaskan. Ketika hadirnya devil, teman-teman, ya, ini sesuatu energi yang melilit. Cinta yang melilit. Dia, kamu lihat ada lilitan. Ada lilitan yang melilit kaki wanita ini. Ada ular, ya, dan juga sesuatu yang melilit kaki pria ini. Dan jikalau dilihatkan dengan lebih jelas lagi, ya, ini adalah seekor ular, teman-teman, ya, yang melilit kedua-dua mereka di sini. Nah, ini ada lilitan yang melilit, cinta yang sukar untuk dilepaskan. Di sini ada zodiak Capricorn yang hadir dalam pembacaan kali ini. Baik, teman-teman, saya akan bacakan zodiaknya sebentar lagi, ya. Kita cuba lihatkan lagi. Apa yang sebenarnya, teman-teman? Apakah yang sebenarnya yang sering dia kirim ke pikiran dan hatimu? Apakah sesuatu yang sering dia talipatikan? Apakah sesuatu yang sering dia kirimkan ke pikiran dan hati kamu sehingga membuatkan kamu bisa merasakan orang ini sering mikirin kamu akhir-akhir ini? Kita cuba lihatkan, ya. Apakah yang sering dia talipatikan? Sesuatu yang sering dia kirimkan. Di sini ada Knight of Pentacles. Wow, di sini, teman-teman, ya, saya merasakan ada kegigihan, ya, ketulusan, cinta daripada orang ini. Orang yang tidak begitu mudah untuk menyerah, orang yang sangat konsisten dalam mengejar kamu. Orang ini, teman-teman, ya, dia seorang yang sangat gigih, seorang yang sangat berusaha. Dia tahu apa mahunya dan dia bersungguh-sungguh
ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Orang ini banyak menganalisa tentang kamu. Banyak perkara-perkara kecil tentang kamu yang sudah dia analisa. Dan dia merasakan kamu adalah orang yang dia cari-cari selama ini. Untuk melepaskan kamu ini sesuatu yang sangat berat di hatinya. Walaupun ada kalanya dia terpaksa bertindak seperti seorang gentleman dan dia perlu membebaskan kamu. Tetapi kemudian dia merasakan perasaan itu datang dan datang lagi. Orang ini benar-benar mencintai kamu, ada ketulusan cinta. Dan dia merasakan kamu ini pantas untuk diperjuangkan. Saya menangkap energi kesetiaan daripada orang ini Jikalau dia merasakan dia tidak mahu mengekang kamu, tetapi perasaan itu tetap stay, tetap ada di hatinya. Dan dia seperti menghantar telepati bahawa dia sentiasa ada untuk kamu. Orang yang ingin meyakinkan kamu akan ketulusan cintanya, bahawa dia tidak mudah untuk pergi. Nah, seperti itu. Dan dia sangat konsisten dari segi pergerakan, tindak tanduknya, niat di hatinya untuk kamu. Nah, orang ini orang yang sangat rajin bekerja, tetapi dia seorang yang ingin menstabilkan kondisi keuangannya dulu. Dia mungkin sedang beritahu kamu banyak yang perlu diusahakan sebelum dia datang mengejar impian itu, sebelum dia dapat merealisasikan kebahagiaan bersama dengan kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang perlu dia kerjakan, perlu dia utamakan. Nah, pergerakannya ataupun kemajuan daripada segi keuangan si dia ini cukup perlahan. Maka ini mungkin melelahkan kamu untuk menanti seperti itu. Tetapi walaupun begitu slow and steady, dia cuba meyakinkan kamu progres ataupun kemajuan itu mengarah ke depan. Walaupun pergerakan itu begitu perlahan sekali. Nah, ini yang sering dia seperti menghantar sebuah peringatan kepada kamu di manakah dia berada detik ini. Posisinya untuk mendapatkan kamu itu tidak mudah. Dia perlu berusaha dengan gigih lagi menstabilkan kondisi keuangannya. Tetapi saya merasakan orang ini tulus mencintai kamu dan dia tidak akan menyerah dengan begitu saja. Sangat konsisten dari segi mengejar atau ingin menggapai sesuatu. Kita akan lihat lagi teman-teman Ketika kamu merasakan energi ini, seperti apakah tindak balas kamu terhadap energi ini? Ketika kamu dapat merasakannya, seseorang ini memikirkan kamu. Kamu dapat merasakan di hati dan pikiran kamu. Seperti apakah tindak balas kamu terhadap energi ini? Ketika orang ini hadir lagi dan lagi di pikiran dan hati kamu. Bagaimanakah cara kamu bertindak balas akan energi ini? Two of Pentacles. Oh dear. Di sini sepertinya teman-teman kamu juga turut berada dalam posisi yang cukup bingung Kamu cuba menyelaraskan energi ini. Kamu cuba try to balance it out. Ada kalanya kamu begitu bingung dan tidak pasti mengapa ketika kamu ingin melepaskan, dia datang lagi. Ketika kamu mungkin ingin mundur, dia datang lagi. Ketika kamu mendiamkan, dia hadir lagi. Kamu seperti cuba menyeimbangkan energi ini agar energi ini tidak meninggalkan kesan yang negatif dalam hidup kamu. Di sini beberapa di antara kamu cuba mengarahkannya, mengalihkan energi ini ke kondisi kerja dan keuangan kamu. Kamu cuba tidak memikirkan. Ini cara kamu menanggapi energi ini. Beberapa yang lain cukup bingung sekali Kamu merasakan agak sukar untuk bernafas ketika memikirkan orang ini. Ketika kamu sudah nekat untuk pergi, untuk mundur, untuk memilih tidak memikirkan dia lagi, atau mungkin mendiamkan hubungan ini seperti tidak berhasil. Kamu juga agak bingung, confused. Apakah keputusan yang sudah kamu ambil untuk mendiamkan, untuk mundur ini tepat? Seperti ada peringatan daripada sesuatu yang tidak dapat kamu lihat, seperti fairies fairy ini di atas kamu, angel ini yang seperti sering hadir dan hadir lagi, membawa energi ini bersama daripada si dia kepada kamu. Daripada segi tindakan teman-teman orang ini begitu pasif. Tidak ada kemajuan dari segi tindakan daripada si dia. Apa yang dia lakukan? Dia menghantar energi secara telepati. Kamu lihat kartu ini, dia sudah memilih, tetapi dia belum mengeksekusikan tindakan itu. Maka apa yang dia lakukan walaupun pergerakan itu begitu lambat? Ini yang dia lakukan, dia menghantar energi. Nah, bagaimanakah kamu menanggapi ini semua? Kamu cukup bingung sekali Kamu merasakan you feeling like you're on edge. You don't know what to do. Kamu tidak tahu apa yang dapat kamu lakukan lagi. Kamu bingung dan kamu cuba selaraskan energi ini. Bertindak seperti neutral. Tidak terlalu positif,
tidak terlalu negatif dan cuba menyeimbangkan energi yang dapat kamu rasakan ini. Beberapa di antara kamu di sini bertindak dengan cara mendiamkan dia, menjauhkan diri, mulai mendingin. Tetapi ini bukan sesuatu yang sebenarnya kamu inginkan. It's like you doing this out of no choice. Kamu tidak tahu bagaimana untuk menyingkapi apa yang sedang terjadi di hubungan kalian, maka kamu memilih untuk cuba menyelaraskan, menyeimbangkan energi ini. Dan saya menangkap daripada kartu ini ada yang benar-benar bingung detik ini, tidak tahu apakah ini benar energi dari si dia atau hanya sebatas perasaan kamu saja. Maka apa yang kamu lakukan di sini, kamu cuba menyampingkan energi ini. Nah, ini yang terjadi cara kamu berdealing ataupun tindak balas kamu terhadap energi ini. Ketika kamu dapat merasakan orang ini hadir lagi dan lagi di pikiran dan hati kamu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi Bottom of the decknya ada Page of Cups. Wow, teman-teman. Saya merasakan orang ini seseorang yang ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Dia sedih detik ini sebenarnya. Sangat sedih tanpa kamu Kemana pun dia pergi, kamu lihat cangkir ini ada kamu di dalamnya. Dia seperti membawa perasaan ini bersama. Sangat merindukan kamu, ada gambar hati di sini. Sedang merindukan kamu, sedang galau memikirkan kamu dan ingin terkoneksi lagi. Orang yang mempunyai impian dan harapan yang cukup besar Saya menangkap orang ini yang ada sisi keanak-anakan tetapi tulus mencintai. Nah, ini boleh dikonfirmasi daripada kartu ini dan Knight of Pentacles. Orang yang benar-benar cuba berusaha untuk meyakinkan kamu walaupun cinta dia ini tidak meyakinkan. Dia sangat merindukan kamu detik ini dan merasakan seolah-olah kehilangan kamu. Kemana pun dia pergi, dia seolah-olah membawa kamu bersama di hatinya. Nah, saya menangkap sekali lagi teman-teman orang ini mungkin sepantaran atau jauh lebih muda daripada kamu di sini. Dan saya juga menangkap, saya tidak tahu untuk readingan kali ini seperti ramai orang muda yang menonton readingan ini. Saya menangkap energi kamu yang masih lagi di tahap pengajian. You're still very young early 20s, 21, 25. Atau kalian berdealing dengan orang muda. Nah, itu saya tidak menyingkirkan energi seseorang yang dewasa, tetapi saya menangkap energi orang muda di sini hari ini. Begitu Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi dengan lebih teliti. Kita gunakan kartu ini dan kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang yang sedang memikirkan kamu atau sering memikirkan kamu akhir-akhir ini sehingga kamu bisa merasakan di hati kamu. Saya tidak tahu ini mungkin orang baru, mungkin a stranger. Seseorang yang mungkin kamu baru bertemu atau kamu papasan dengan orang ini, tetapi entah kenapa dia sering hadir lagi dan lagi. Beberapa di antara kamu di sini sudah mengenali orang ini dengan begitu lama. Beberapa yang lain mungkin sebatas bertegur sapa. Mungkin orang ini bertegur sapa dengan kamu untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik, tetapi kamu menutup diri. Contohnya kamu menutup diri, kamu tidak mahu berkenalan dengan dirinya atau membuka ruang untuk dia mengenali kamu dengan lebih jauh. Sama ada dia orang baru, orang lama ataupun orang yang baru approach menghampiri kamu untuk berbual, tetapi kamu tolak habis-habisan. Nah, begitu Apa sahaja energi orang baru ataupun orang lama. Kita cuba lihatkan di sini. Ciri-ciri seseorang yang sering memikirkan kamu akhir-akhir ini sehingga kamu bisa merasakan energinya di hati kamu. Orang ini siapa, teman-teman? Okay, let's see. Ya, benar kata-kata saya tadi teman-teman Beberapa di antara kalian di sini tidak berkesempatan, tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengenali, tidak berkesempatan untuk mengenali orang ini dengan baik ataupun menurut dia tidak diberikan kesempatan untuk mengenali kamu dengan jauh lebih baik kerana kamu mungkin menolak. Saya tidak tahu, di sini saya menangkap energi seseorang yang sudah menutup hati. I'm not sure sama ada ini energi kamu atau energi dia. Tidak mahu membuka hati ke orang lain. Seperti sudah pasti apa yang kamu inginkan dan kamu tidak mahu lagi membuka pintu hati kamu untuk sesiapa pun. Nah, ini jikalau orang baru ataupun orang yang sudah lama hadir dia merasakan kesempatan untuk berada di samping kamu, untuk mengenali kamu, itu tidak diberikan. Beberapa yang lain teman-teman
Ini adalah hubungan yang seperti gambling, sedikit berisiko ya, taking chances untuk mengenali kamu, kerana mungkin ya ada yang sudah berpasangan seperti itu. Energi yang lainnya saya menangkap dia seorang yang sangat matang dari segi usia, orangnya cukup sensual, cukup berpengalaman. Orang ini tahu bagaimana untuk mengutarakan kata-kata yang tepat untuk menarik perhatian kamu. Kata-katanya cukup manis, teman-teman. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk memikat, mengambil hati kamu. Saya menangkap sama ada ya, ini energi yang lain ya, sama ada yang sedang kita bincangkan juga ya, sudah agak berusia. Dalam 48 ke atas, 50 and above, 50 ke atas. Dan kamu dengan dia, kedua-duanya yang menonton dan sedang dibincangkan di usia yang sama. Sama-sama sudah matang dari segi usia. Nah, ini energinya ya. Dan saya merasakan orang ini orang yang cukup berpengalaman. Dia sudah banyak jatuh bangun dalam sebuah hubungan dengan sedikit indikasi ya, bersebelahan dengan The Clover, menunjukkan orang yang sudah menarik diri. Saya tidak tahu sama ada orang ini baru putus dengan kamu atau dia sudah pergi meninggalkan kamu ya. Ada 3 wands di sini. 3 wands dan 2 pedang. Ini mengindikasikan dalam 3-5 tahun yang lepas, orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Atau jikalau saya kombinasikan 30 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, orang ini sudah menarik diri, pergi meninggalkan kamu. Nah, ini energi dia. Energi yang lainnya, teman-teman. Nah, benar ya? Ini sesuatu yang kalian tidak suka saya ulangi. Path. Pemikiran yang bercabang, teman-teman. Ada keputusan yang perlu dia ambil. Saya merasakan dia sudah menetapkan pilihan, tetapi belum sempat mengeksekusikan, melaksanakan, merealisasikan pilihan tersebut. Dari segi aksi. Dan saya menangkap di sini, teman-teman, sama ada dia merupakan pilihan untuk kamu, atau kamu ditempatkan sebagai sebuah pilihan kepada si dia. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang pergi menarik diri. Wow, orangnya cukup matang, teman-teman ya. Orangnya cukup matang. Beberapa di antara dia di sini ya, orangnya pintar, orangnya bijaksana, banyak perenungan, memikir sesuatu itu secara dalam. Orangnya night owl, tidak tidur malam, tidak tidur awal di waktu malam ya. You know guys, saya tidak tahu ya bagaimana kalian dapat melakukan ini ya. Sejak saya dilahirkan, teman-teman ya, saya tidak boleh melepasi pukul 9.30, 10 malam. Saya pasti akan tidur. Ya. Dan saya sangat admire orang yang dapat berjaga ya sepanjang malam. Ada tarot reader yang melakukan bacaan ya 2-3 pagi. I'm like, oh my god, it's like so amazing ya. Kerana waktu itu, teman-teman ya, saya akan berada di titik yang paling lemah. Dan ramai yang boleh berjaga di waktu malam seperti dia ini ya, sudah terbiasa tidur lewat malam. Menurut psikologi, teman-teman ya, orang yang tidur lewat malam merupakan orang yang cukup intelligent. So I'm begin to wonder whether I'm that stupid, you know. Saya bercanda, teman-teman ya, kerana saya orangnya tidur awal ya, dan orang ini akan berjaga sepanjang malam dan akan tidur di awal pagi. Orangnya bijaksana. Saya tidak tahu, kalian cuba fikirkan ya, beberapa di antara orang yang kita bincangkan ini, dia merupakan twin brothers, twin sister, yang ada pasangan kembarnya. Ada beberapa di antara dia ini pasangan kembar, sama ada twin sister ataupun twin brother. Dan saya menangkap orangnya ya, suka berceloteh, banyak omongannya ya, suka berkata-kata, suka bercakap, suka berbual ya. Nah, tetapi teman-teman ya, ada kalanya karakteristik ini cukup ketara. Ada kalanya akan ngomong dengan begitu banyak sekali, ada kalanya dia cenderung seperti mendiamkan diri. Nah, begitu ya. Orangnya very friendly, like to socialize ya, suka bersocialize, suka bersosialisasi. Yes, that's the word. Dan dia orangnya seperti, saya tidak tahu, mungkin ada beberapa yang sering memikirkan kamu, memantau kamu di waktu malam. Dan detik ini saya merasakan dia sangat ingin mengabari kamu, tetapi keputusan ini masih lagi seperti dipertimbangkan, seperti saya katakan di awal tadi ya. Okey, teman-teman, beberapa di antara dia mempunyai pemikiran yang cukup tajam atau kata-kata yang cukup tajam. Ada kalanya tidak memfilter kata-katanya sehingga agak direct dan menyakiti kamu. Saya juga menangkap energi seseorang yang pergi dengan cara yang terburu-buru. Untuk dia yang pergi meninggalkan hidup kamu ya, dia mungkin melakukan ini dengan cara yang tidak diberitahu.
memutuskan sepihak tanpa pengetahuan kamu. Di akhir pertemuan itu ya, kamu juga tidak tahu itu merupakan pertemuan terakhir. Kerana dia pergi take off begitu sahaja, tidak diberitahu. Saya tidak tahu ya teman-teman ya, menurut dia ya, dia tidak mahu menyakiti kamu. Maka dia memilih jalan mudah untuk mendiamkan, untuk memblokir, ada yang memblokir di sini ya, dan ataupun memutuskan untuk pergi tanpa kata-kata yang, ataupun should I say, tidak ada kata-kata indah yang terakhir itu. Seperti itu ya. Sedikit tindakan yang mementingkan dirinya, mementingkan keutamaannya. Maka dia tidak mengutamakan kamu dan ada yang bertindak untuk memutuskan. Orang ini teman-teman orangnya sangat posesif, ya, sangat cemburuan. Beberapa di antara dia ini berkedudukan. Orangnya banyak uang, sangat mapan ya. Tidak semua teman-teman, beberapa. Tetapi ada kalanya, saya tidak tahu ya, seperti energi yang saya tarik tadi ya. Ketika dia in a good mood, dia akan berbual dengan kamu dengan begitu banyak ya. Tetapi ada kalanya cenderung ya, menarik diri. Orangnya ingin mengontrol hubungan dan cukup dominant. Very dominant person ya. Dan dia seorang pengontrol. Beberapa di antara dia ini cukup mapan ya, cukup berhasil sekali. Orangnya tinggi, berbadan sedang ataupun sederhana ya. Dan sedikit besar, orangnya tinggi. Ada yang berkulit sedikit koko ya. Baik seorang wanita ataupun lelaki, jika dia seorang wanita, dia sedikit rendah teman-teman ya. Maybe around 5'2", seperti itu ya. Berbadan berisi. Tetapi jika dia lelaki, badannya tinggi, berbadan tegap. Ada yang kulit hitam manis, kulit berwarna koko, seperti itu ya. Tidak semua teman-teman ya, mungkin ada bulu badan seperti beruang ini. Orang ini teman-teman walaupun cukup dominan ya, dia seorang yang penuh dengan kasih sayang. Daripada kartu ini juga ya, selain daripada seseorang yang berhasil dan mapan, saya menangkap teman-teman ya, sedikit energi, bukan semua ya. Beberapa mungkin telah diberikan, I'm not sure the term you use in Indonesia ya. Saya juga tidak pasti sama ada saya akan mengungkapkan ini dengan cara yang betul ya. Saya menarik energi beberapa sudah diberikan gelar atau pengakuan dari pemerintah. Nah, begitu di Indonesia ya. Jikalau kamu adalah orang Malaysia yang menonton, orang ni sudah diberikan gelaran ya. Dia dah dapatkan gelaran, dia dah dapatkan pengiktirafan daripada kerajaan. Nah, macam tu ya. Kalau dia orang Malaysia, dia orang yang sudah diberikan gelaran atau mendapatkan pengiktirafan daripada kerajaan kita. Tetapi jikalau dia orang di Indonesia ya, saya merasakan dia diberikan gelar atau sudah menerima pengakuan dari pemerintah. Nah, di sini beberapa teman-teman, bukan semua ya. Entah kenapa hari ini saya menarik energi itu. Orang yang ada kedudukan, dikenali ramai. Nah, teman-teman, sama ada kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang ataupun kartu di atas tadi. Jikalau tidak ada energi yang cocok, teman-teman, let it go ya, lepaskan saja. Mungkin kamu boleh mengikuti readingan yang lainnya. Jangan terlalu memaksa, take it easy ya, kerana ini bacaan umum, begitu ya. Okey teman-teman, bottom of the deck. Wow, di sini ada ring. Seseorang yang memakai cincin yang ada batu merah. Saya tidak tahu siapa. It's either a ruby. Ini mungkin cincin yang kamu gunakan. Atau orang ini jika dia seorang pria atau wanita memakai cincin yang ada batu merah. Batunya batu ruby. Yang selalu mengindikasikan lewat bulan Juni atau bulan Juli. June or July person. It's either a Gemini, Gemini or a Cancerian. Begitu ya, seseorang yang mungkin berzodiak ini atau mengenakan atau memakai ya cincin yang ada batu merah ini. Dengan hadirnya kartu ini teman-teman, saya tidak tahu mengapa dia berundur ya, mengapa hubungan kalian jedah, mengapakah kalian lost contact. Mungkin dia seorang yang sudah ada pasangan sebelum dia mengenali kamu atau dia menghadirkan kamu seperti saya katakan tadi sebagai pilihan. Energi yang lainnya, saya begitu pasti ya, seseorang yang sedang kita bincangkan ini merupakan sama ada pasangan sah kamu sendiri atau energi mantan kamu, mantan isteri, suami. Daripada segi hati teman-teman, orang ini sangat berkomitmen dengan kamu, tidak pernah pergi. Tetapi dari segi fisik, dia telah pergi meninggalkan kamu. Begitu ya. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan dengan zodiak sign ya, saya tergerak untuk berikan angka. Dengarkan dengan baik ya. Angka 25, angka 5, angka 2, angka 7, angka 30, angka 22, angka 4, angka 13, angka 3, angka 12, angka 1, angka 10, angka 19,
angka 28, angka 24, 29, 16, 15, 7 dan terakhir sekali ada angka 9. Saya tidak tahu mengapa saya mengungkapkan angka-angka ini. Mungkin ada nombor-nombor yang berkaitan ya dengan kamu dan dia. Mungkin ada tarikh-tarikh yang penting ya di antara kalian seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi. Saya akan bukakan kartu ini, baru saya akan bacakan zodiaknya. Kita cuba lihatkan lagi. Mengapa teman-teman ya? Mengapakah dia sering mikirin kamu akhir-akhir ini? Apa pun yang terjadi ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian, mengapakah dia sering menghadirkan energi ini kepada kamu? Mengapakah dia sering mikirin kamu sehingga kamu bisa merasakan di hati dan pikiran kamu? Mengapa dia memikirkan kamu? Oh wow teman-teman, kerana sewaktu dia pergi meninggalkan kamu, dia bertindak terburu-buru. Ada perkara yang dia tutupin dan ada perkara yang dia berbohong dengan kamu. Dan ketika mengingati kembali apa yang telah dia lakukan, dia merasakan cara dia menghindar, cara dia menjauhkan diri daripada kamu ini adalah cara yang tidak baik, tidak adil ya. Mengapakah dia perlu melakukan cara ini kepada kamu? Ada pembohongan, ada deception di sini ya. Sesuatu yang berjaya, is like this person managed to fool you. Ini sesuatu yang seperti penyesalan ya, masih dia bawa di dalam hatinya. Saya merasakan sama ada orang ini memblokir kamu, pergi meninggalkan kamu, atau membohongi kamu, tidak bersikap jujur, mengambil jalan mudah ya, taking a shortcut untuk keluar daripada hubungan ini. Nah, ini yang membuatkannya unfinished business. Ketika terjadinya ya perkara seperti ini ya, membuatkan dia seperti merasakan urusan di antara dia dengan kamu belum selesai. Di sini teman-teman, saya merasakan orang ini banyak perenungan. Sebenarnya sewaktu dia menjalankan hubungan dengan kamu, ada sebuah hasil ya, yang dia nantikan. Tetapi sebelum sempat menuai hasil itu dengan kamu, dia sudah pergi, taking off ataupun menghindar kamu. Nah, ini membuatkan dia ya, ketika adanya unfinished business di antara kalian, sesuatu yang tidak sempat dituai bersama. Ya, penghasilan yang kalian target tetapi tidak sempat dituai bersama, ini yang membuatkan dia memikirkan kamu kembali. Seperti banyak waktu, banyak effort, banyak keupayaan yang diberikan, tetapi ketika hubungan itu sudah hampir-hampir berjaya, dia mungkin terpaksa pergi meninggalkan, membohongi kamu. Di sini saya menangkap ada energi penipuan. Dan saya merasakan dia merasakan begitu bersalah ya, ketika hubungan ini sudah hampir-hampir berjaya, tetapi tidak diselesaikan dengan baik. Hubungan yang tidak jadi. More to a unfinished business yang membuatkan dia memikirkan kamu terus-terusan. Beberapa di antara dia terus memikirkan kamu kerana dia mengaut keuntungan dari kamu. Mungkin kamu di sini membantu dari segi keuangan, uang itu diambil, bukan dia tidak mahu memulangkan, tetapi dia belum sempat memulangkan. Dan dia tidak tahu bagaimana untuk berdepan dengan kamu, maka dia menghindar. Tetapi itu tidak berarti orang ini lenyap ya. Dia akan datang kembali. Tetapi bilakah dia akan datang kembali? Nah, ini yang soalan yang kita tanya daripada awal lagi ya. Menanti momen yang tepat untuk bertindak. Saya menangkap di sini ada beberapa energi teman-teman. Sesuatu yang tidak selesai di antara kamu dengan orang ini. Sebuah perencanaan yang sudah dirancang, direncanakan, tetapi tidak dijalankan. Nah, ini membuatkan dia sering memikirkan kamu terus-terusan. Energi yang lain teman-teman ya, sedikit energi yang lain. Ada beberapa yang cuba memanfaatkan kamu ya, mungkin dari segi keuangan, tetapi dia mungkin tidak berhasil kerana kamu menutup akses di sini. Kamu seperti tidak memberikan kesempatan itu untuk dia bertindak, maka sebelum dia sempat bertindak, kamu menutup. Nah, ini yang membuatkan dia merasakan kamu ini orangnya bijak dan terus-terusan memikirkan kamu. Nah, kalian perlu sesuaikan ya, energi mana yang ketarik dengan situasi kalian. Energi yang lainnya, Three of Cups. Okey teman-teman, mengapakah dia sering hadir dalam pikiran kamu ya? Mengapakah dia sering memikirkan kamu? Orang ini ingin rekonsiliasi, ingin bertemu kembali, ingin bermula daripada nol lagi, bermula dari awal. Dia merasakan ketika dia berkenalan dengan kamu, tidak memberikan kamu impresi yang baik tentang dirinya. Dia ingin starting all over again.
bertemu dengan kamu, seperti memperkenalkan dirinya dengan kamu dengan cara yang berbeza, dengan cara yang lebih baik. Di sini saya merasakan dia ingin mewujudkan sebuah pertemuan, sama ada rekonsiliasi, ada yang ingin datang meminta maaf, ingin bersatu, ada yang ingin seperti menjaga hubungan yang baik, ya, mendamaikan situasi di antara kamu dengan dia. Mungkin ada sesuatu yang dia rasakan di hati, ya, yang membuatkan dia galau di sini, dan dia ingin bertindak untuk datang berjumpa dengan kamu untuk mendamaikan situasi kalian ini. Ya, benar teman-teman, ya, di sini ada the Fool. Orang ini teman-teman, ada kalanya dia orang yang ada otak teman-teman, tetapi ada kalanya cenderung tidak menggunakan akal itu. Dia orang yang tidak, seperti orang yang tidak peduli, careless person, ya. Maka ada banyak tindakan si dia ini yang tidak diaksikan secara pemikiran yang lebih baik, tidak dipikirkan dengan lebih baik. Dia bertindak secara spontan. Nah, itu arti saya, ya. Ketika dia bertindak secara spontan, dia merasakan dia melakukan kesilapan. Maka ini yang membuatkan dia merasakan dia tidak bertindak dengan cara yang baik atau cara yang benar. Maka dia ingin memulakan semua ini sekali lagi dengan kamu. Get to know you better, hadir lagi dalam hidup kamu dan memperbaiki cara dia memperkenalkan dirinya kepada kamu. Kerana orang ini begitu spontan teman-teman. Ada kalanya ketika menghampiri kamu, ya, dia tidak menggunakan akalnya. Kerana orang ini begitu careless. Tidak ada sikap kepedulian, santai-santai sahaja. Taking chances, ya. Maka di sini dia merasakan ketika dia berkenalan dengan kamu, dia tidak memperkenalkan dirinya dengan baik. Impresi yang dia berikan kepada kamu not very good, ya. Impresi yang tidak tepat seperti itu. Nah, ini membuatkan dia sangat memikirkan kamu dan ingin membuka lembaran baru dengan kamu agar dapat bertemu kamu lagi dan diberi kesempatan itu. Tetapi detik ini, ya, dia begitu yakin yang kamu seperti tidak mahu, ya, memberikan kesempatan itu dengan menghindar. Ketika dia dapat merasakan kamu menutup akses, kamu menghindar, kamu tidak mahu memberikan kesempatan untuk dia mengenali kamu, nah ini yang membuatkan dia sering memikirkan kamu. Untuk kembali terhubung, memberikan kamu impresi yang baik tentang dirinya. Ace of Wands. Akan ada sebuah tindakan baru daripada si dia, teman-teman, ya. Bukan saja seseorang yang ingin memulakan sesuatu yang baru, tetapi dia benar-benar nekat detik ini untuk merealisasikan sebuah tindakan ke arah kamu. Kerana dia merasakan dia benar-benar perlu memperbaiki, memperbetulkan segala situasi yang sedang berjalan di hubungan kalian. Kerana menurut dia, dia tidak melakukan ini, ya, dengan cara yang baik dari awal lagi. Maka dia perlu memulakan sebuah tindakan yang baru yang lebih berkesan. Maka ini membuatkan dia memikirkan kamu terus. Five of Pentacles. Detik ini saya juga menangkap energi si dia, teman-teman, yang sedang dalam kesepian. Maka ini memberikan dia banyak ruang dan waktu untuk memikirkan kamu. Saya tidak tahu teman-teman, ada beberapa di antara dia di sini, ya, yang mungkin mengalami penurunan ekonomi, kemelesetan keuangan. Dan dia seperti, saya tidak tahu, dia mungkin terus-terusan memikirkan kamu kerana dia merasakan jikalau dia datang kepada kamu detik ini mungkin akan memberikan kamu impresi yang tidak baik tentang dirinya. Mungkin seperti ingin mengaut keuntungan, memanfaatkan kamu, maka dia tidak bertindak apa-apa. Seperti itu, ya. Di sini ada King of Pentacles. Saya merasakan dia ingin datang kepada kamu ketika dia boleh memberikan kamu impresi yang lebih baik. Dia tidak mahu kamu yang terus-terusan menampung hidupnya, tetapi dia ingin menjadi seseorang yang menafkahi, ya, keluarga, orang tua, anak-anak, adik-beradik. Dia ingin menjadi orang yang bertanggungjawab. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab di mata kamu. Dia sering memikirkan ini, teman-teman. Kamu tahu kenapa? Mungkin dia sering memberikan impresi seperti dia tidak ada uang, ya. I don't know, mungkin ada energi beberapa di antara dia, ya. Dan dia ingin menjadi orang yang boleh kamu andalkan. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang boleh menafkahi kamu sekarang dan ke depannya. Maka ini yang terjadi di pikirannya, kestabilan. Orang yang mengejar kestabilan, kemakmuran, ya, fokusnya hanyalah ke arah kestabilan. Jikalau dia tidak mendapatkan itu, dia tidak akan bertindak seperti itu, ya. Nah, ini yang sering dia pikirkan. Apakah detik ini kamu agak memandang rendah ke arahnya kerana dia tidak memiliki kestabilan itu? Dengan secara tidak langsung memberikan kamu impresi seolah-olah dia ini tidak boleh diandalkan. Nah, begitu teman-teman, ya. Banyak yang terjadi di pikirannya, baik daripada segi insecurity, ya, perasaannya, kondisi keuangannya. Banyak yang sedang dia pikirkan. Di sini teman-teman, ya, saya merasakan kerana ada kartu Scythe di atas ini, ya.
Beberapa di antara dia, teman-teman, yang mungkin sedang mengalami keterpurukan keuangan dan dia perlu kembali memulihkan kondisi keuangannya. Nah, ketika dia melakukan ini, mungkin dia menarik diri, maka dia sering memikirkan kamu. Nah, ini yang terjadi bottom of the deck. Saya menangkap energi yang kalian ini akan terhubung lagi ke depannya nanti. Di sini ada ikatan jodoh dan takdir. Roda ini masih berputar untuk menemukan kalian kembali. Orang ini sebenarnya sangat ingin mengejar kamu, tetapi dia tidak mahu terlihat seperti itu Dan saya menangkap seperti ke depannya nanti akan ada kesempatan baru untuk kalian terhubung lagi. Tetapi dengan kehadiran kartu ini saya menangkap detik ini menjelaskan ke tema hari ini, mengapakah kamu bisa merasakan orang ini mikirin kamu, kerana ada energi yang berputar, ada energi yang berjalan. Dan ini energi yang dia hantar kepada kamu. Teman-teman, zodiak yang terkuat terbaca hari ini datangnya daripada Sagittarius yang mendominasi bacaan kita kita ada kartu Devil tadi, Capricorn, Sagittarius, Major Arcana dan juga Pisces. Pisces, Capricorn, Sagittarius mendominasi bacaan hari ini. Dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn dan juga Taurus di sini kita juga ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Sagittarius. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, saya menangkap lebih ke arah Aquarius. We got the Fool here. Ini yang saya terlupa tadi Aquarius mendominasi dan juga Libra. Begitu teman-teman Okey, kita akan lihatkan lagi. Apakah yang dia inginkan dari kamu sebenarnya? Ketika dia sering mikirin kamu, teman-teman, apa yang dia inginkan sebenarnya? Apakah yang dia inginkan dari kamu sebenarnya? Ketika dia sering hadir lagi dan lagi di pikiran kamu, menghantar energi ini terus-terusan. Wow, di sini ada kartu Child, teman-teman. Ini seperti kartu The Fool tadi Aquarius. Saya menangkap dia ingin memulakan sesuatu yang baru. Kamu tahu kenapa? Kerana dia memang galau memikirkan kamu dan benar-benar ingin melakukan sebuah tindakan baru di hubungan kalian. Wow, dia ingin mewujudkan harapan baru, kebahagiaan baru, seperti reintroduce himself, reintroduce herself to you. Seperti saya katakan tadi orang ini merasakan dia tidak memperkenalkan dirinya dengan cara yang baik. Impresi yang dia berikan kamu daripada impresi pertama itu seperti tidak tepat, dan dia ingin memulakan sesuatu yang baru untuk memberikan kamu impresi terbaik akan dirinya. Dia seperti ingin membuka lembaran baru, ingin mewujudkan sesuatu yang baru. Selagi dia tidak melakukan ini, dia seperti tidak tenteram, tidak aman, sering memikirkan kamu. Beberapa di antara dia di sini, ini energi yang sukar untuk saya ketepikan Saya tidak tahu ini energi mantan ataupun seseorang yang pernah sharing anak dengan kamu. Jikalau dia merupakan bekas pasangan kamu, teman-teman saya memikirkan dia bukan saja sering memikirkan kamu, tetapi dia juga sering memikirkan anak kalian. Ada energi yang bukan saja melekat dengan kamu, tetapi juga melekat dengan anak kalian. Seperti itu Dan dia ingin mewujudkan kebahagiaan kembali dengan membuktikan kepada kamu yang dia mampu menstabilkan, menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. Nah, seperti itu teman-teman Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada kartu Tower. Saya menangkap seseorang yang benar-benar kesepian detik ini sangat merindukan kamu dan dia tidak mahu lagi bersendirian. Maka dia seperti ingin mewujudkan ada ketegasan di hatinya untuk mewujudkan sebuah pertemuan secara nyata dengan kamu. Orang ini ingin menjumpai kamu, ingin bertemu dengan kamu, ingin melihat kamu secara fisik, ingin melihat kamu secara nyata, kerana dia sudah sangat kesepian, sudah sangat merindukan kamu. Sama ada merindukan kamu, anak-anak kalian, dan sering memikirkan ke arah a happy family. Seperti itu dan dia tidak mahu lagi berjuang sendirian dan berada dalam posisi kesepian seperti ini. Nah, apa mahunya teman-teman? Ketika dia hadir lagi dan lagi, asyik mikirin kamu akhir-akhir ini. Dia ingin bertemu dengan kamu, bertatapan dengan mata dan wajah kamu, melihat kamu secara fisik. Dia ingin mewujudkan sebuah kenyataan. Sama ada bertemu dengan kamu, anak-anak kalian dan sebagainya. Dia tidak mahu lagi kesepian seperti ini. Sepertinya dia seperti sudah lama kesepian dan kesendirian Terlihat dengan jelas daripada kartu Tower ini dan juga kartu
King of Pentacles di sini. Energi yang cukup kesepian, terpaksa berdealing dengan dirinya sendiri. Dan dia tidak mahu ini lagi, teman-teman ya. Ingin bertemu dengan kamu agar wujud sebuah harapan. Baik teman-teman, kita lihatkan kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini berlandaskan energi yang berlanjutan dari dirinya. Apakah yang ingin dia beritahu kamu hari ini? I am secretly obsessed with you. Nah ini teman-teman ya, ada kaitan dengan kartu The Devil tadi. Seseorang yang secara berrahasia, sembunyi-sembunyi, sebenarnya sangat terobsesi dengan kamu. Sama ada dia orang baru, orang lama, orang yang tidak kamu berikan kesempatan untuk mengenali kamu. Dalam diam, ya, dalam sembunyi-sembunyi, tanpa banyak bicara, dia orang yang sangat terobsesi dengan dirimu. Please don't move on. Orang ini seperti inginkan kesempatan lagi ya, dan dia tidak mahu kamu move on atau menutup ya, menutup diri dengan tidak memberikan dia sebarang kesempatan. I believe you are meant for each other. Dia cukup percaya teman-teman bahawa kalian ini ya tidak ditemukan secara kebetulan. Kalian bertemu kerana ini adalah kehendak semesta. Kalian bertemu kerana mungkin ada jodoh takdir ya, pertemuan yang ditakdirkan seperti itu. Dan dia sangat percaya, walaupun mungkin banyak halangan dan hambatan di hubungan kalian, kalian ini seperti you guys were meant for each other. You meant for each other ini bagaimana untuk terjemahkan ya? Seperti memang seharusnya memiliki satu sama lainnya. Seperti itu ya. I think about you every morning. Setiap pagi dan malam ya. Saya menangkap energi malam tadi ya. Tetapi ini setiap pagi ketika dia bangun atau pulang dari kerja, dia akan memikirkan kamu. I'm scared of losing you. Ada sense of insecurity yang membuatkan dia merasakan dia bakalan kehilangan kamu. You are my twin flames, my soulmate and my all. Bagi dia teman-teman, kamu merupakan segala-galanya. Orang yang benar-benar yang membuatkan dia begitu terobsesi, ada energi twin flame, soulmate dan segala-galanya. Bottom of the deck, you deserve better than anything I can offer. Detik ini yang membuatkan dia penuh dengan pertimbangan. Kerana menurut si dia teman-teman ya, kamu ini pantas dicintai, pantas disayangi, pantas diberikan kebahagiaan dan dia masih belum bersedia. Mungkin dari segi kestabilan ya, untuk memberikan kamu itu semua. Baik teman-teman, kita lihatkan beberapa initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Siapakah orang ini yang bisa kamu rasakan asyik mikirin kamu akhir-akhir ini? Siapa orang ini? Okey teman-teman, di sini ada huruf V, Victor, X, X-ray, G, Golf, J, Juliet, K, Kilo, E, Echo, Z, Zulu, N, Norway, P, Papa, F, Foxtrot, W, B, Bravo, U, Uniform, C, Charlie, dan terakhir sekali ada huruf H, Hotel. Okey, kelihatan ya guys. V, X, G, J, K, E, Z, N, P, F, W, B, U, C, H. Teman-teman, jikalau tidak ada initialnya, tidak mengapa teman-teman ya. Tidak perlu risau. Yang penting kalian dengarkan bacaan ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. And kita jumpa lagi di readingan ataupun tayangan video malam nanti. Bye, take good care.